Sekarang 80 cm ya, kurang lebih ya, 80 cm dari 55 naik 80. Masya Allah. Yang ini dari ujung keluar itu oke. Ke sini 120 lah ya, 120 cm. Lebarnya bertambah menjadi 120 cm ya. Ya, kurang lebih lah ya 120. Oke, lebarnya 120 dengan ketinggian 80. Tuh. Ya, 80 ya. Kurang lebih 80 cm. Oke. Ini tumbuhnya sangat signifikan, sangat cepat. Sudah mulai rimbun sekali. Hampir 2 atau 3 bulan semenjak saya terakhir melakukan hal itu. Ini adalah kondisinya yang sangat memprihatinkan ketika diberikan perlakuan kepada tanaman alpukat. Jika rekan-rekan masih mengingat tanaman yang ini, kondisi pada video terakhir adalah sangat tumbuh dengan baik dan pesat. Akan tetapi kondisinya saat ini sangat tidak enak untuk dilihat. Terlihat pertumbuhannya sangat buruk, bahkan ada cabang-cabangnya yang mengalami kematian. Apa yang sebenarnya saya lakukan kepada tanaman alpukat ini sehingga tanaman ini mengalami kondisi kerusakan seperti ini? Jika rekan-rekan masih mengingat, ini adalah tanaman alpukat eksperimen yang kedua. Kode ini muncul pada video beberapa bulan yang lalu. Lalu dikarenakan keingintahuan saya pernah menonton video di YouTube yang mengatakan bahwa alpukat akan lebih cepat tumbuh jika daun-daunnya dibuangi. Dan inilah yang saya lakukan. Hampir setiap cabangnya itu daunnya saya buangi. Masih terlihat bekas-bekas daun-daun dan cabang-cabang yang saya buang.
dan masih terlihat bekas-bekas potongannya. Itu terlihat jelas bekas-bekas potongannya. Perlakuan ini saya lakukan mungkin sekitar 3 bulan yang lalu, dikarenakan rasa penasaran dan ingin tahu, maka saya lakukan hal demikian, yaitu membuangi daun-daun dan memotongi cabang-cabang kecilnya. Lalu inilah yang terjadi hingga hari ini. Alpukat ini mengalami kondisi gangguan pertumbuhan. Semenjak daun-daunnya menjadi sedikit dan berkurang akibat perlakuan pengurangan daun dan pengurangan cabang-cabang, alpukat ini mengalami gangguan pertumbuhan yang sangat signifikan. Ini kita lihat bahkan daun-daunnya ikut rusak dan ujung-ujung juga seperti mati. Ini juga proses bertunasnya sangat lamban. Ini saya perhatikan, biasanya ketika dia bertunas, maka tunasnya akan cepat pecah, memanjang dan daunnya melebar. Akan tetapi tanaman yang ini mengalami sebaliknya, lambat sekali dan bisa terlihat jelas di warna percabangannya yang kuning serta tidak segar seperti itu. Biasanya kalau yang segar itu warnanya hijau, tapi ini bahkan cabang-cabang kecilnya berwarna kekuningan. Ini video ini saya maksudkan sebagai pelajaran untuk kita bersama, agar jangan mudah mempercayai informasi dan tontonan yang kita lihat di luar sana. Ada kalanya kita harus mampu menyaring dan mampu berpikir secara ilmiah. Dan kalau kita pikirkan secara ilmiah, tanaman alpukat, dalam hal ini alpukat, jika masih kecil terus dilakukan perlakuan pengurangan daun-daun serta cabang-cabangnya, otomatis akan mengalami gangguan pertumbuhan. Karena apa? Karena semakin berkurang jumlah daun, otomatis berkurang pula jumlah yang memproses fotosintesa. Padahal kita tahu bahwa fotosintesa itu adalah sebuah proses yang sangat penting agar tanaman dapat mengolah nutrisi yang diserap oleh akar dari tanah dan diproses menjadi makanan sehingga dapat menjadi bahan pertumbuhan akar, batang, serta daun. Lalu jika alat untuk memproses itu dikurangi, jika kita analogkan, ya dapurnya kita kurangi, belanga dan kualinya kita kurangi yang digunakan untuk memasak, itu yang terjadi adalah seperti ini. Otomatis nutrisi yang diolah dari tanah itu juga menjadi berkurang kapasitasnya, dan otomatis pula pertumbuhannya
akan terganggu secara signifikan. Ini terlihat jelas pertumbuhannya yang sangat buruk. Bahkan tunas-tunasnya juga sangat lamban untuk berkembang. Tidak seperti biasanya di tanaman alpukat saya yang lain, kalau sudah bertunas itu ya biasanya cepat pecah dan cepat memanjang, serta daunnya pun segera melebar. Sedangkan ini kalau kita perhatikan tidak demikian. Ini adalah bibit eksperimen yang tempo waktu pertumbuhannya sangat baik, bahkan sampai cabang-cabangnya itu banyak dan terkulai di tanah. Jika ada rekan yang masih ingat videonya tentang ini, pertumbuhan bibit Miki kode 02 ini, maka sangat jelas perubahan kerusakan akibat eksperimen pembuangan daun-daun dan cabang-cabang ranting kecil. Ini sebelumnya banyak daun, banyak ranting-ranting, kemudian dikarenakan rasa ingin tahu dan saya juga senang melakukan eksperimen, daun-daunnya ini saya buangi. Di setiap cabangnya ini saya buangi. Masih terlihat itu daun-daunnya. Di bawah ini adalah bekas-bekas daunnya yang saya buangi. Dan sangat mengejutkan bagi saya, ternyata hasilnya seperti ini. Pertumbuhannya menjadi sangat buruk, sangat lamban, bahkan tanamannya menjadi rusak. Lihatlah, cabangnya ini menjadi berwarna kekuningan dan tidak segar. Dan maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah sebagai peringatan dan pelajaran bersama, terutama bagi pemula-pemula yang masih banyak ingin tahu, yang masih banyak ingin mencoba. Sejogjanya kita harus pandai-pandai menyaring informasi, pandai-pandai memilih dan memilah apa yang ingin kita lakukan kepada tanaman alpukat. Jadikan video ini sebagai pelajaran untuk kita bersama dan pelajaran bagi saya. Terkadang pengalaman itu memang mahal, akan tetapi dari pengalaman itulah kita bisa tahu dan memetik pelajaran yang sangat berharga. Kondisinya memprihatinkan dan pertumbuhannya menjadi sangat terhambat. Ini sudah 2 atau 3 bulan, tetapi bahkan pertunasannya pun menjadi rusak dan tidak mau tumbuh dengan normal. Ini lambat sekali pecahnya tunas ini. Padahal kalau dalam kondisi normalnya, alpukat itu ketika dia bertunas seperti ini, maka akan cepat mengembang dan cepat memanjang. Semoga apa yang saya alami ini dapat diambil hikmahnya
oleh rekan-rekan terutama pemula seperti saya ini yang baru belajar bertanam alpukat. Dan saya sampaikan sekali lagi dengan memperlihatkan buktinya yang ada di depan mata kita ini. Jangan pernah membuangi daun-daun tanaman alpukat, apalagi kondisinya masih kecil seperti ini. Jangan dibuangi, justru daun-daunnya semakin banyak, semakin rimbun, maka pertumbuhannya akan semakin baik dan ngebut. Dikarenakan banyak daun yang akan melakukan proses fotosintesa yang mengolah nutrisi dari tanah menjadi makanan yang nantinya digunakan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri, seperti pertumbuhan akar, batang, daun, atau bahkan nantinya menjadi buah. Nah, demikian rekan-rekan, semoga apa yang saya sampaikan pagi menjelang siang ini dapat menjadi perhatian kita bersama dan menjadi catatan serta pelajaran untuk kita ke depannya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan terima kasih atas dukungannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah jadi rusak ini tanamannya, alpukat ini gara-gara dibuangi daun. Kita ambil hikmahnya saja ya.